Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya bersyukur dan kita bersyukur punya Allah yang luar biasa sampai saat ini. Dia tetap terus memperhatikan kita, menjaga kita. Haleluya, haleluya. Biarlah hari ini kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita memuliakan Raja kita di atas segala Raja yang menguasai seluruh muka bumi ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Oh, haleluya. Muliakan Raja, segala Raja. Engkau yang ada di rumah, engkau yang bersama-sama menyembah Tuhan, mari muliakan nama Raja di atas segala Raja. Haleluya. Ya ramale marobo shikandare namambro. Hinderindin dun rama broma nama roto satama bride. Shirere kandara lamaya moro nama labruere neshi. Likron na na mama rere banorona shaya ra na 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 la re ra ra na ra na ra ya 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 shikatara nama ya ra ra ra. Sembah Tuhan, terus sembah. Engkau yang bersama-sama bergabung dalam ibadah, engkau bisa menyembah Tuhan. Biar dimensi penyembahan yang ada di rumahmu juga. Engkau membuat sesuatu atmosfer untuk masuk dalam hadirat Allah. Engkau membuat frekuensi di rumahmu, frekuensi yang sama dari tempat ini.
frekuensi penyembahan, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Angkat suaramu, angkat pujianmu, nyanyikan pujian baru, sembah nama Tuhan. Hora bakashi kata karalalam, hora maya dana masikra derede bekanama. Oh ya nama mokoro dana masikana nana. Likrono boro mora maya kana marede bedede disiktere na yaro roro maramo. Likrono ropa marena yare. Jesus, Jesus, oh, Shiara mama morena, lerena mama reno mokora shikrendine. Enrande ramanato koromashi kanchara mato ramalide male pra prenamu krondo romashu kranderene la krandi ya krandri shakata mama marene me likronoko kakashikada likrodoro baba baba shikroto dororo lama Likrodo masyikata karala lama-lama. Likrodo brumo bobo shire raba. Oh, segala penguasa di udara sudah diruntuhkan oleh kekuatan kebangkitan dari kuasa salib Kristus. Oleh kebangkitan Yesus yang luar biasa. Semua penguasa-penguasa di udara, setiap penghulu-penghulu di udara, segala roh-roh jahat di udara, segala bentuk apapun di dalam kehidupan kami, bahkan seluruhnya yang mengganggu dalam acara ini, dalam ibadah ini, kami bersama-sama sehati. Engkau yang ada di rumah yang sedang menonton, bersama-sama sehati, kami hancurkan pekerjaan iblis, kami hancurkan roh-roh jahat, kami hancurkan penguasa-penguasa yang ingin menguasai daerah kami, yang menguasai di daerah di mana kami tinggal. Kami percaya, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otoritas Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mengambil alih segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Roh Kudus tercurah di atas mezbah, setiap umat Tuhan yang membangun mezbah di rumah-rumah, Tuhan akan memberikan otoritas untuk mengambil dan menduduki dengan otoritas frekuensi ilahi ada di sana. Dan kerajaan Allah ada di rumahmu, ada dimanapun berada engkau, dan ada juga di tempat ini. Dan mari bersama-sama katakan sekali lagi, muliakan Raja kita, muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kemurahan yang Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami untuk memahami firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kami minta biarlah pengilhaman dari pekerjaan Roh Kudus saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjamah pikiran kami, menjamah hati kami. Sehingga firman yang kami dengar adalah firman kehidupan, firman yang akurat, firman yang menuntun kami dari hari ke hari masuk kepada rencana Allah yang luar biasa. Aku minta Tuhan mulai saat ini, biar pekerjaan Roh Kudus, Engkau mengurapi semua para hamba-hambamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan juga yang lewat online, seluruh jemaat Tuhan.
bahkan ada di rumah, seluruhnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, sehingga kami memahami apa yang Tuhan inginkan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Haleluya. Siapkan Alkitab saudara di rumah dan ikuti. Kalau saya membaca, saudara juga baca di rumah. Amin. Ketika pada waktu saya memberikan penjelasan, saya berbicara, memberikan arahan kepada saudara, saudara tetap meresponi dengan antusias di rumah. Haleluya. Sama-sama kita membuka Alkitab saudara, dan Alkitab saya buka di 1 Tesalonika 5 ayatnya kedua sampai ayatnya keempat. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai ayatnya keempat. Kalau sudah dapat, kita sama-sama membaca dengan suara yang keras, saudara yang ada di rumah, dan saya juga akan membaca lewat ibadah online pagi ini. 1, 2, 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangkan kamu seperti pencuri. Haleluya, haleluya. Kalau saudara mengetahui tentang perikop ini yang berbicara di 1 Tesalonika 5, bahwa ini berbicara tentang berjaga-jaga. Bahwa dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dan kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi ada banyak yang penafsiran yang ada keliru sedikit. Bahwa ketika pada waktu Yesus datang kali kedua seperti pencuri. Jadi semuanya tidak tahu. Tetapi saudara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri itu khusus untuk mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara memperhatikan di ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hanya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, maka Yesus akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Kalau saudara perhatikan di ayat 5, saudara perhatikan tetap di Alkitab saudara. Dia katakan seperti ini. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita. Dengar baik-baik ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita lagi berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Jadi ketika pada waktu saudara mengetahui bahwa Yesus datang kali kedua, itu dengan tiba-tiba, dengan seperti pencuri, itu bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus.
Saya terlalu yakin setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan ada tanda-tanda yang diberitahukan. Akan ada firman diberitahukan. Ada roh Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan akan memberitahukan, memberikan peringatan. Bahkan waktu kita berdoa pun, itu pun Tuhan akan memberitahukan kapan dan di mana akan terjadinya kedatangan Tuhan kali kedua. Mungkin yang saya sampaikan seperti ini saudara, banyak yang saudara nggak masuk akal. Tetapi saya harus katakan kepada saudara, Alkitab katakan, ketika pada waktu saudara memperhatikan, ada satu ayat yang sangat banyak orang sudah mempelajari ayat ini. Tapi saya akan membaca lagi sebelum saya menjelaskan ke arah khusus 1 Tesalonika 5. Saudara memperhatikan Yohanes 14. Yohanes 14 di ayatnya ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita mengetahui bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup, barang siapa yang datang kepada Yesus pasti diselamatkan. Kalau saudara memperhatikan di Roma mengatakan, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah juru selamat kita, dan kita mengaku segala dosa-dosa kita, dengan mulut kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Ketika keselamatan itu datang dalam hidup kita, kita bukan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Satu ayat lagi yang saya ingin membaca kepada saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan membacakan dan saudara perhatikan di Alkitab saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa keselamatan di dalam bumi ini hanya lewat jalan Yesus Kristus. Setiap saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Alkitab katakan, berjaga-jagalah karena waktu kedatangan Yesus kali kedua, kedatangan itu seperti pencuri, tetapi bukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi itu untuk orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, untuk saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara mengikuti acara ini, saudara ikut ibadah bersama-sama dengan kami di EGJM Church. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, saya tidak pernah mengenal saudara, tapi ketika saudara mendengar hari ini dan saat ini tentang apa yang ingin saya sampaikan, saudara harus berjaga-jaga. Ketika Yesus datang kali kedua, yang aku sembah adalah Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menyelamatkan bumi ini, yang menyelamatkan orang-orang percaya, yang memberikan jaminan kita keselamatan dan hidup kekal, yang datang nanti kali kedua menjemput orang-orang percaya. Tapi satu hal yang saudara pastikan, ketika saudara mau diselamatkan, saudara mau mengalami hidup yang kekal, saudara harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus tahu bahwa saudara memiliki dosa yang sangat besar. Saya memiliki dosa yang sangat besar. Saudara yang memiliki dosa yang sangat besar. Tapi ketika saudara waktu meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Ketika saya meminta ampun, Tuhan mengampuni. Ketika saya percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, menjadi kekuatan dalam hidupku, menjadi Tuhan di dalam hidupku, pada saat itu juga aku memiliki keselamatan. Aku memiliki jaminan hidup yang kekal. Saya bersyukur dan terima kasih saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya terlalu percaya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada di kolong langit ini nama yang memberikan kepada manusia dan orang itu diselamatkan. Hanya lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah saudara, ketika saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti diselamatkan. Hari-hari ini saudara, ada banyak ketakutan-ketakutan tentang antikris. Ada banyak orang-orang takut di masa-masa saat ini, masa-masa yang menakutkan. Saya bisa katakan antikris versus orang percaya, antikris versus gereja Tuhan. Kalau kita melihat saat-saat ini dimensi dari antikristus, antikris sudah beroperasi di mana-mana, sudah mengalami dimensinya,
Sudah ada mengalami ada sesuatu yang kita rasakan tekanan-tekanannya. Ada beberapa orang yang sudah merasakan dimensi antikris. Ada beberapa orang ada sekelompok orang atau beberapa orang juga tidak merasakan sesuatu dimensi antikris. Ada juga orang yang merasa bodoh dan masa bodoh apapun terjadi mereka tidak mau tahu. Yang penting saya punya makanan, yang saya udah punya kenyamanan di rumah. Sudah apa yang mau terjadi, terjadilah. Tapi saya mau memberitahu kepada saudara, memang dimensi antikris ada. Frekuensinya sedang kita rasakan. Saat-saat kita di rumah ini pun, di mana saudara ada tinggal, saudara pergi ke satu tempat, saudara merasakan ada frekuensi tekanan-tekanan, bahkan ada ketakutan di dalam dirimu. Saya bisa sebutkan itu adalah frekuensi antikris. Tapi saudara harus tahu, ketika kita tidak merasakan frekuensi atau dinamika antikris, itu karena disebabkan saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara sibuk di dalam dimensi hadirat Tuhan. Jadi saudara tidak lagi merasakan apakah itu datangnya dimensi antikris, frekuensi antikris. Saudara tidak peduli hal itu karena saudara sibuk untuk terus ada di hadirat Tuhan. Saya memberitahukan minggu lalu kepada saudara, untuk saudara tetap bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadimu, berpuasa dan lakukan sesuatu yang tidak pernah saudara lakukan, seperti saat-saat yang belum ada stay home di rumah. Saudara lebih banyak baca Alkitab, saudara lebih banyak berpuasa, saudara lebih banyak merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada masa-masanya kita mengetahui kepercayaan kita, keyakinan kita semuanya akan diuji. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, untuk saudara mengetahui bahwa tadi saya sudah membacakan pada saudara, di dalam dunia ini, di dalam kolong langit ini, tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan, hanya lewat Yesus Kristus. Saudara punya apapun, saudara memiliki apapun, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan apapun kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa memiliki harta benda, saudara bisa memiliki perlindungan yang akurat menurut dirimu, tetapi Alkitab sudah katakan tidak ada di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya lewat nama Yesus Kristus. Gereja Tuhan hari-hari ini sedang dibawa dalam pengujian. Gereja Tuhan hari-hari ini sedang dibawa di dalam penyaringan. Gereja Tuhan hari-hari ini sedang dibawa di dalam pemurnian. Kalau kita sebagai orang percaya, yang kita sebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana, maka kita sebagai gereja Tuhan akan mulai mempersiapkan cadangan minyak kita. Kita tidak boleh cuman hanya memiliki minyak yang sedikit. Orang percaya, gereja Tuhan, saya ingin sampaikan, jangan terlena kalau engkau sudah memiliki minyak yang ada di pelitamu. Jangan sama seperti gadis-gadis yang bodoh, yang terlena karena mereka punya pelita, tetapi minyak tidak dipersiapkan. Mungkin saya katakan, engkau yang di rumah sudah penuh Roh Kudus. Engkau mengatakan, aku sudah ada minyak dari Roh Kudus. Tapi saya katakan, di saat-saat seperti ini, tidak cukup hanya minyak itu saja yang ada di dalam hidupmu. Tidak cukup hanya engkau berbahasa roh saja, tapi buat cadangan lebih lagi, perbanyak lagi, sehingga ketika pada waktu engkau di rumah untuk berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Engkau sedang mempersiapkan minyak, bertambah lagi minyak, engkau mempersiapkan minyak, sehingga ketika waktunya tiba, waktu tiba tidak akan membuat engkau yang engkau katakan seperti pencuri. Kalau saudara membaca tadi di 1 Tesalonika 5, dikatakan di ayatnya ke-9. Perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat ke-9. Dia katakan seperti ini.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara melihat hari-hari ini sangat membuat kita tidak masuk akal. Segala sesuatunya kita terkurung di rumah. Segala sesuatunya kita bekerja di rumah. Kalaupun kita harus keluar, ada sesuatu yang penting yang kita kerjakan di luar. Mungkin saudara belanja dan sebagainya. Dan saudara tidak tiap hari dan tidak tiap hari dan tiap detik saudara harus keluar. Mungkin saudara 3 hari sekali atau seminggu sekali saudara harus keluar untuk belanja. Tetapi kalau mau dipikirkan, sebanyak apapun uang saudara, tidak ada kenyamanan lagi. Senyaman bagaimanapun rumah saudara, tidak ada kenyamanan lagi. Sebagaimana proteksi rumah saudara yang luar biasa pun, saya katakan belum tentu itu akan menyelamatkan hidupmu. Tapi hari ini saya memberitahukan kepada saudara, pagi hari ini saya berkata kepada saudara yang menonton, ketika engkau belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan hidup yang kekal. Tapi hari ini saya katakan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan menerima hidup yang kekal. Kalau saya memperhatikan tentang satu pelajaran dari doktrin kita, yaitu GPDI. Saya bersyukur saya ada di denominasi GPDI. Saya bersyukur untuk kita lebih memahami lagi tentang doktrin GPDI. Saudara harus memperhatikan. Saudara bisa melihat di layar. Jadi saudara lihat di layar, saya memberikan tentang ada gambar peta zaman. Oke, saudara bisa lihat. Nah, kalau kita melihat dari Wahyu 6 ayatnya pertama, satu perikop itu ada yang tertulis bahwa dibukakan materai dari materai pertama sampai materai ke-6. Kalau saudara memperhatikan tentang peta zaman yang akurat di dalam doktrin GPDI, karena saya salah satunya pelayanan saya selama 20 tahun ada di GPDI Joshua Ministry. Bagi jemaat yang sudah tertanam di gereja GPDI Joshua Ministry, saya memberikan sekilas saja tentang peta zaman. Bahwa kalau kita memperhatikan peta zaman yang akurat di dalam doktrin GPDI kita, bahwa kalau kita membaca dari Wahyu 6, maka posisi, kalau saya mempelajari, posisi saat ini kita sudah masuk kepada materai ke-6. Saudara baca di ayatnya ke-12 nanti, bahwa sudah materai ke-6 sudah dibukakan. Kalau saudara melihat ada bencana alam, ada terjadi sesuatu gempa bumi, ada sesuatu yang terjadi yang menakutkan. Dan pada waktu kita memperhatikan, gereja Tuhan sedang ada pengujian, gereja Tuhan sedang ada penyaringan, gereja Tuhan sedang ada pemurnian. Materai pertama, materai kedua, materai ketiga, materai keempat, materai kelima, materai keenam, materai keenam tersebut semuanya sudah dibuka. Materai pertama sampai 4, 5, dan 6. Kalau saya ditanya dan saya mempelajari, saat ini posisi kita sudah ada di materai ke-6. Dan materai pertama sampai materai ke-6 ini akan terus berjalan materainya. Bukan berarti materai pertama dibuka lalu ditutup, tetapi materai pertama dibuka terus berjalan terus. Materai pertama berbicara tentang mulai kuasa Tuhan mulai diberitakan, Injil mulai diberitakan, ada sesuatu kebangunan rohani mulai diberitakan. Terus materai kedua berjalan, materai ketiga berjalan, materai keempat berjalan, materai kelima berjalan, materai keenam berjalan. Nah, materai 1 sampai ke-6 ini berjalan terus. Dan waktu kita waktu nanti dibukakan materai ke-7, akan ada masanya waktu sedikit lagi. Disitulah gereja Tuhan, orang percaya akan dipisahkan. Mana gereja Tuhan yang sesuai standar Tuhan, mana gereja Tuhan yang tidak sesuai standar Tuhan. Jadi gereja Tuhan
akan mempunyai persiapan-persiapan yang matang. Saya tidak mau ketika saudara mulai memahami kita sampai matre ke-6, saudara lalai dengan baik-baik jemaat GPDI Yosua Ministry. Bahkan engkau orang percaya yang bergabung menonton bersama-sama, ikut ibadah saat ini. Saya memberikan tahu tentang peta zaman ini bukan untuk menakut-nakuti engkau, tetapi sudah ada pengujian, sudah ada kita lihat sampai saat ini peta zaman dari doktrin GPDI tidak salah. Dan kalau kita memperlihatkan bahwa di tahun 2020 ini materai ke-6 sudah dibukakan. Dan sebentar lagi mungkin tahun 2021 dan seterusnya saudara akan melihat akan banyak aktif gunung-gunung dan mungkin akan terjadi gempa-gempa. Tetapi percayalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kita tidak tahu kapan harinya, tapi tanda-tandanya akan diberitahu. Tapi Tuhan datang kali kedua, dia tidak tiba-tiba datang kepadamu. Dia akan memberitahukan terlebih dahulu. Gereja harus sempurna. Gereja harus mengalami pemurnian. Kalau saudara memperhatikan kembali di peta zaman, akan ada masanya perhentian sedikit waktu sebelum materai ke-7 dibukakan. Akan ada mulai pemisahan antara gereja Tuhan yang memiliki standar dari Tuhan sama gereja yang bukan memiliki standar. Akan ada pemisahan. Ketika mulai ada pemisahan, dengar baik-baik, mulailah materai ke-7 dibukakan. Dengan sendirinya saudara harus tahu, ada mulai 1, 2, 3 yang saya tuliskan itu adalah sangkakala. Mulailah terbuka sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Ketika mulai ditiupkan sangkakala, ingat, kita gereja Tuhan, para hamba Tuhan, orang-orang percaya yang saudara sudah mempersiapkan waktu dan tidak lagi menginginkan keinginan-keinginan dunia, kedagingan. Hidup di dalam keakuratan, hidup taat total kepada Tuhan. Dan ketika engkau memiliki minyak yang bertambah-tambah dan punya stok yang banyak, artinya engkau sudah terus memberikan hidupmu ditenggelami oleh pekerjaan Roh Kudus. Ingatlah, engkau akan disingkirkan. Ingat, pelajaran GPDI doktrin mengatakan setelah sangkakala ketiga kita akan disingkirkan. Gereja Tuhan disingkirkan ke satu tempat, dikatakan di padang balantara. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada sesuatu yang menderita, di sana semua Tuhan pelihara kita di sana. Ada sesuatu yang luar biasa di sana dan tidak satu pun yang bisa dijangkau, termasuk iblis. Dan saudara perhatikan, waktu sangkakala ketiga gereja Tuhan disingkirkan. Pada saat itu antikris mulai berkuasa di muka bumi. Setiap mereka yang tidak punya minyak, sama seperti gadis-gadis yang bodoh, akan tertinggal. Tapi mereka seperti gadis-gadis yang bijaksana, mereka akan tersingkirkan dengan sekejap mata. Saya tidak mengupas tentang wahyu, saya tidak mengupas tentang akhir zaman. Saya hanya memberitahukan kepada saudara, posisi kita ada di mana. Saya memberitahukan posisi kita sudah ada di sekitar materai ke-6. Dan di situ ada waktu kosong, ada waktu sedikit untuk engkau mempersiapkan hidupmu. Sehingga engkau dapat bisa dikatakan sudah tahan uji. Sudah menjadi orang yang dimurnikan. Hidup dalam ketaatan. Percayalah saudara, dalam stay home saat ini kemurahan Tuhan. Makanya saya katakan, bagi mereka seperti pencuri kedatangan Tuhan. Tapi bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita tidak seperti pencuri. Tuhan dengan begitu belas kasihan, masih memiliki kasih yang luar biasa. Menyuruh saya dan saudara untuk stay home. Apa yang saudara lakukan untuk stay home? Walaupun saudara sudah mengalami kebosanan, sudah hampir 1,5 bulan saudara di rumah.
Saudara harus tetap melakukan walaupun saudara menganggap bosan. Tetapi saudara harus ingat, saudara sedang di training. Saudara sedang masuk dalam pelatihan. Saudara sedang membangun mesbah Tuhan. Saudara harus bayar harga. Bukan hanya santai dan gampang saja yang saudara katakan. Untuk hari Tuhan tiba, saudara dikatakan hanya percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Tapi ingat, saudara harus memiliki minyak, yaitu Roh Kudus. Apa-apa saja yang saudara harus lakukan ketika saudara ada di rumah. Ketika saudara di rumah, jangan saudara lakukan seperti waktu-waktu kita tidak stay home. Ada banyak waktu yang kosong yang saudara tidak pergunakan. Kasih Kristus menyuruh saudara untuk stay home supaya saudara dapat mulai lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab, lebih bergaul lagi dengan Tuhan. Bahkan pondasi-pondasi imanmu lebih tertancap lagi kuat. Selama saudara stay home, jangan lakukan waktu yang biasa-biasa. Selama saudara stay home, lakukan waktu yang extraordinary. Saudara lakukan untuk doa. Saudara lakukan untuk baca firman. Bukan sekedar baca firman, tapi firman yang saudara baca, yang saudara punya sesuatu keyakinan, ada yang menggetarkan dalam diri saudara. Perkatakan firman itu, ucapkan firman itu, proklamirkan firman itu. Ketika pada waktu saudara memiliki waktu bersama Tuhan, saudara bisa mulai belajar. Dan untuk saudara harus belajar dan harus belajar untuk berpuasa di rumah. Saudara bukan hanya berpuasa saja, tapi saudara waktu menyediakan waktu bersama-sama Tuhan, dengan Tuhan, saudara dapat bisa melakukan terus berbahasa Roh Kudus. Terus saudara berkomunikasi dengan Tuhan dengan berbahasa Roh Kudus, bahasa rahasia. Bangun dirimu sedemikian rupa sehingga ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan selanjutnya lakukan keseimbangan, yaitu jiwa dan tubuh. Dalam jiwa keilahian, tubuh keilahian. Apa yang maksud jiwa keilahian atau tubuh keilahian? Selama engkau stay home, latih imajinasimu. Walaupun engkau katakan bosan kita di rumah, saya memberitahukan kepada saudara supaya saudara jangan bosan di rumah. Saudara punya imajinasi. Saudara dapat bisa mengimajinasikan segala sesuatunya. Itu bisa terjadi di rumahmu juga. Saudara ingat cerita dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak ada teman-temannya, cuman hanya di situ adalah binatang-binatang. Dan mereka cuman hanya berdua, manusia yang segambar dengan Allah. Tapi saya mengimajinasikan kenapa mereka tidak bosan. Mereka mengalami selalu happy, bersukacita dan luar biasa. Dan mereka, saya punya imajinasi kemungkinan Adam dan Hawa, mereka bisa menikmati di Taman Eden itu dengan menggunakan imajinasi. Bisa nggak saudara bayangkan, itu Taman Eden yang sangat luas seperti dua negara disatukan. Untuk mau memelihara Taman Eden itu bagaimana? Kalau tidak menggunakan imajinasinya. Kalau mereka boring, mungkin saudara katakan mereka mungkin masih hidup di dalam keboringan. Oke lah, saya harus katakan, saudara, zaman Adam dan Hawa pada saat belum jatuh dalam dosa, mereka memiliki imajinasi yang luar biasa. Imajinasi kemurnian ilahi. Tidak ada tanda-tanda boring, tidak ada tanda-tanda bosan. Saya katakan kepada saudara, mungkin saudara dikatakan di rumah saya bosan. Saya sudah lakukan ini, semua sudah saya lakukan, membosankan. Tapi saya katakan, engkau masih punya imajinasi ilahi. Di dalam jiwa ada perasaan, ada kehendak, ada emosi. Engkau bisa menggunakan imajinasi sehingga jiwamu bisa engkau dapatkan sesuatu ketenangan di sana. Di dalam tubuhmu ada imajinasi yang bisa engkau lakukan. Bukan sesuatu tubuh yang hanya engkau lakukan selama ini engkau bisa olahraga di luar. Tapi mungkin di rumah juga engkau bisa olahraga. Mungkin kau katakan di luar tubuhku bisa segar karena bisa refreshing tubuhku yang lelah. Engkau punya imajinasi tubuhmu bisa tetap segar dan Tuhan memberikan kesegaran itu kepadamu. Tapi hari ini saya ingin memberikan. Saya mendapatkan ketika pada waktu saya puasa, saya berdoa dan saya menyembah Tuhan, ada pesan-pesan khususnya untuk jemaat GPDI Yosua Ministry dan saudara yang bergabung juga bersama-sama kami hari ini. Saya memberikan pesan ini kepada saudara. Apa-apa yang saudara harus lakukan
Ketika saudara lakukan yang tadi pertama, selama saudara stay home, sekali lagi saya katakan, selama stay home, saudara banyak doa, saudara banyak baca firman Tuhan, saudara banyak memperkatakan firman Tuhan, saudara memperkatakan apa yang menjadi keyakinan saudara, proklamirkan firman Tuhan, berpuasalah engkau, dan mulai terus engkau berbahasa Roh Kudus, minta Roh Kudus mulai mengurapi engkau, minta Roh Kudus untuk memenuhi hidupmu. Dan jaga keseimbangan. Keseimbangan di dalam jiwamu, dalam keseimbangan tubuhmu. Gunakan keseimbangan jiwa dan tubuhmu dengan imajinasi. Termasuk juga waktu engkau berbahasa Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus, memproklamirkan bahasa Roh Kudus. Gunakan imajinasimu. Karena Alkitab mengatakan Efesus 3 ayat 20. Dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika pada waktu kita berdoa atau pikirkan, itu sama kuasanya. Jadi doa dan pikiran sinergi, bisa melakukan banyak hal yang kita lakukan. Ketika saudara melatih imajinasi saudara waktu berdoa, ketika saudara mengimajinasi pada waktu saudara membaca Alkitab, ketika saudara berimajinasi melakukan aktivitas kegiatan berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, imajinasimu itu sama dengan engkau sedang mengaktifkan seperti doa juga. Doamu seperti mau mengaktifkan imajinasimu, dan imajinasimu terus bekerja kuat di dalam kuasa pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, ketika pada waktu saya berdoa dan saya mendengar apa yang Tuhan katakan, kondisi hari-hari ini kita stay home sama seperti seorang perempuan yang sedang hamil, yang dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Di sana ada persiapan untuk mau bersalin. Tetapi dari bulan pertama sampai bulan ke-9 ada persiapan-persiapan. Ada kondisi yang namanya kandungan yang ada di dalam rahim tersebut. Seorang baby, seorang ibu akan mulai merawatnya, memberikan vitamin, memberikan sesuatu makanan-makanan bergizi, dijagai betul-betul kandungan itu. Hal itu sama dengan yang seperti saya katakan, di dalam bulan April ini, sama saja kita sedang mengandung, ada rahim ilahi dalam hidup kita. Kita terus mulai menjaga kandungan rahim kita. Karena di tahun depan engkau akan melihat ada tanda-tanda yang heran. Engkau melakukan banyak hal dalam hari-hari ini. Semuanya hasilnya engkau akan lihat. Di tahun 2021 mungkin itu di bulan 1 atau mungkin bulan 2 atau bulan 3. Antara 1 dan 2 dan 3 ini yang saya dapatkan dalam penglihatan, dalam doa saya. Tuhan akan memberikan kepadamu hasil dari engkau stay home di rumah. Apa yang saya katakan tadi yang untuk stay home itu, ada hasilnya. Ada 5 hasil yang engkau akan dapatkan dari Tuhan. Selama engkau stay home, saya ulangi sekali lagi supaya saudara paham dan mengerti. Selama saudara stay home, saudara mengambil waktu doa secara intensitas tinggi. Saudara terus berdoa dengan bahasa Roh Kudus. Saudara memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Saudara mulai mengimajinasikan segala sesuatu firman Tuhan yang saudara dapatkan. Saudara mengambil puasa, mematikan keinginan-keinginan daging. Puasa makin dekat kepada Tuhan. Hubunganmu lagi semakin lebih dekat dan lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan setiap pada waktu engkau mulai memahami tentang pelajaran minggu lalu saya sampaikan tentang keseimbangan. Jaga juga keseimbangan jiwamu dan tubuhmu. Dengan imajinasi engkau lakukan di dalam jiwa dan tubuhmu, tidak akan pernah ada kata bosan di rumah. Tidak akan pernah ada bosan untuk berdoa. Tidak ada kata bosan untuk baca Alkitab dan menggali firman Tuhan. Tidak ada kata bosan. Ketika engkau tidak melakukan banyak kegiatan di luar. Ketika imajinasimu bergerak dengan leluasa. Tapi ingat, imajinasi ilahi bukan imajinasi liar. Semua dalam kondisi keakuratan dan kebenaran dari firman Tuhan. Apa-apa saja yang saya dapatkan di dalam doa,
Apa-apa saja yang saya dapatkan doa. Ketika pada waktu selesai saya doa puasa, Tuhan memberitahukan dan untuk janji kepada jemaat GPDI Joshua Ministry dan kepada kita semua yang menonton, kepada kita semua yang ada saat-saat ini bersama-sama untuk ikut ibadah. Saya memberikan yang pertama. Yang pertama, engkau akan dapati rohmu tahun depan. Rohmu akan memiliki kobaran-kobaran 2 kali ganda. Tidak pernah engkau alami selama ini tiba-tiba begitu saja di tahun 2021. Di bulan 1, 2, 3 antara itu engkau akan melihat ada roh yang berkobar-kobar 2 kali ganda. Sehingga roh yang ada di dalam Tuhan, di dalam dirimu itu, Tuhan akan mempermudah engkau bergerak kemanapun berada. Dan engkau dalam pelayananmu adalah pelayanan kuasa dalam roh. Dan engkau akan melihat setiap pekerjaan Tuhan engkau bisa menyelesaikan dengan cepat karena ada kuasa roh Tuhan dalam dirimu. Tuhan akan berkuasa atas hidupmu. Dalam pelayanan apapun, kuasa Tuhan bergerak atas hidupmu. Engkau akan lihat di tahun depan, baik engkau orang percaya, engkau akan lihat engkau juga dipakai Tuhan dengan kuasa roh dan kebenaran. Yang kedua yang saya akan dapati, engkau akan memiliki tahun depan 2 kali ganda. Memiliki hati yang sensitif, yang memiliki telinga yang lebih peka lagi. Sehingga semakin sensitifnya hatimu, ada kesensitifan ilahi, ada kepekaan ilahi, maka dengan mudah engkau menyelesaikan agenda kerajaan Tuhan, agenda keinginan Tuhan. Engkau gampang untuk mendengar suara Tuhan. Hatimu semakin sensitif di dalam kebenaran. Yang tidak dalam kebenaran engkau tebas begitu saja. Engkau semakin peka, engkau segala sesuatu hal-hal dari suara-suara dari suara yang ketidakakuratan engkau tidak lagi bisa mendengarnya. Dengan sendirinya Tuhan tutup suara-suara tersebut. Karena hari-hari ini selama 9 bulan engkau terus mengasah, akan ada hati sensitif 2 kali ganda. Telingamu pekanya bukan peka yang biasa-biasa. Semakin peka, semakin jelas arahan Tuhan. Dan Tuhan akan membawa engkau untuk cepat menyelesaikan agenda kerajaan surga. Kenapa Tuhan mau lakukan seperti itu? Karena Tuhan sudah memisahkan gereja Tuhan. Dan tiba waktunya materai ke-7. Dan langsung sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Gereja Tuhan disingkirkan. Engkau tidak akan pernah kena namanya antikris. Kita tidak perlu fokus kepada antikris. Engkau tidak ada di sana. Tapi engkau ada dipersiapkan nanti. Ada dalam penyingkiran. Karena itu persiapkan waktumu. Persiapkan waktumu. Yang ketiga, Tuhan akan membuka semua pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan akan membuka segala sesuatu hambatan-hambatan yang susah selama ini engkau doakan tidak dapat jawaban. Tapi saya katakan hari ini, engkau akan diberikan Tuhan dalam realita firman Tuhan. Lewat realita firman Tuhan akan menjadi nyata dalam dirimu. Engkau akan melihat ada realita Tuhan. Apa yang kau katakan, apa yang kau deklarasikan, apa yang kau imajinasikan di tahun depan dengan begitu saja akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Pintu yang tertutup terbuka. Tujuannya untuk apa? Supaya engkau tahu engkau bukan hidup dari dunia ini. Engkau hidup dari setiap firman Tuhan yang engkau ucapkan, yang engkau percayakan, dan engkau proklamirkan. Tuhan akan memelihara engkau bukan hanya tahun lalu, bukan tahun depan, tapi tahun saat ini dan tahun depan dan tahun selama-lamanya sampai engkau disingkirkan. Ingat, sampai ada penyingkiran. Tuhan tetap menjagamu baik tahun lalu, baik tahun sekarang, baik tahun yang akan datang. Ketika engkau memiliki minyak. Tapi ingat, luar biasa sekali. Tahun depan adalah tahun yang luar biasa. Engkau akan melihat luar biasa. Tuhan akan membuka semua pintu-pintu tertutup. Doa-doamu yang selama ini, pergumulanmu selama ini yang tidak dapat jawaban, engkau akan lihat realitanya nyata sekali. Karena engkau sudah terlatih dalam 9 bulan ini. Kandungan rohanimu penuh dengan vitamin-vitamin keilahian. Firman Tuhan menjadi makanan hidupmu. Engkau memiliki firman yang tidak biasa-biasa lagi. Tapi firman kehidupan yang setiap engkau keluarkan akan terjadi penciptaan ulang. Setiap engkau perkatakan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yang keempat. Saudara dan saya
akan mendapatkan berkat-berkat yang bukan biasa-biasa. Berkat yang sangat luar biasa langsung dari tata surga. Dengan rekayasa, dengan skenario Tuhan, cara Tuhan kita tidak tahu. Tapi berkat itu akan datang dan engkau dikatakan Tuhan akan menjadi pembawa berkat. Apa tujuannya? Saya bertanya kepada Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya engkau bisa berfokus sampai tiba waktunya. Ketika engkau masih ada kesempatan di dalam muka bumi ini, engkau akan melihat apapun agenda kerajaan surga, engkau tidak lagi memiliki ketergantungan uang, dikit-dikit uang, tapi engkau akan melihat agenda Tuhan selalu berjalan dengan cepat. Sehingga engkau akan melihat, dimanapun ada kerajaan Allah yang dibawa oleh pemberita-pemberita firman Tuhan, apapun agenda kerajaan Tuhan yang dilakukan oleh penyampai firman Tuhan yang diutus oleh Tuhan, ingat, engkau akan menjadi pembawa berkat di sana. Tidak akan ada kekurangan-kekurangan lagi. Gereja Tuhan yang sudah disempurnakan tahun depan dengan baik-baik. Tidak ada kekurangan lagi. Bahkan gereja-gereja Tuhan semakin diberkati. Tapi ingat, tujuan gereja Tuhan diberkati bukan untuk dirimu, memperkaya dirimu, dan untuk kenyamanan dirimu, untuk foya-foya. Tapi ingat, gereja Tuhan, Tuhan berkati, tujuannya adalah menjadi berkat. Bukan untuk di dalam, tapi keluar. Ingat, Alkitab katakan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya 60 mau pelajarin di rumah. Baca seluruhnya dari ayat 1 sampai seterusnya. Akan ada kekayaan bangsa-bangsa. Engkau harus tahu bagaimana cara datangnya kekayaan bangsa-bangsa itu. Ingat, ini bukan pelajaran tentang teori kemakmuran. Tetapi ini tentang sistem Tuhan. Ketika engkau sudah mengandung, yang mengandung itu ada yang kau kandungi itu adalah benih ilahi, rahim ilahi ada dalam hidupmu. Engkau terus jaga, engkau terus doa, engkau deklarasi, engkau baca firman Tuhan, engkau berbahasa roh, engkau berpuasa, terus kau lakukan aktivitas ilahi, terus kau lakukan, engkau mentraining hidupmu, terus kau lakukan, semakin kau peka. Sebelum pun tahun 2021 ada fenomena-fenomena keilahian akan terjadi dalam hidupmu. Hanya cuma imajinasi, seketika itu juga engkau ada dapatkan. Hari-hari ini kami sudah dapatkan. Hari-hari ini kami sudah alami. Tentang selama stay home 1 bulan ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Hanya cuma imajinasi, hal yang kecil datang begitu saja. Waktu ada banyak yang harus saya sampaikan kepada saudara. Tetapi waktu tidak mengizinkan terlalu banyak. Tetapi saya harus sampaikan. Yang keempat ini tadi. Saudara ingat, engkau jadi pembawa berkat. Engkau akan membawa berkat. Sehingga engkau berfokus untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Yang kelima. Oke, yang kelima. Saudara nanti baca Yohanes 15. Ayat 1 dan seterusnya. Saya waktu mendapatkan Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan semua, poin pertama sampai poin keempat ini. Apa selanjutnya yang Tuhan inginkan untuk gereja Tuhan? Yang kelima, Tuhan memberitahukan, pastikan engkau dan saya memiliki ketetapan hati untuk condong kepada Allah saja. Bukan kepada mamon. Bukan kepada segala sesuatu fasilitas dari dunia ini. Bukan segala sesuatu kuasa yang diberikan kepadamu. Engkau diberikan kuasa hanya untuk cepat menyelesaikan kehendak Tuhan. Karena sangkakala pertama, kedua, ketiga akan segera ditiupkan. Dan engkau tidak boleh ada di muka bumi ini. Engkau harus tersingkir bersama-sama saya. Harus tersingkir kita ke tempat yang Tuhan sudah janjikan. Ingat, poin 5 poin ini adalah untuk mempercepat kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Tapi 5 poin ini saya pagari seluruhnya. Ketika ini semua dapat engkau dapatkan, engkau miliki, pastikan ketetapan hatimu, kecondongan hatimu hanya kepada Allah yang memberikan langit dan bumi seisi-isinya dan diberikan kepadamu untuk engkau berkuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan memiliki seisi bumi ini. Dia bisa memberikan kepada orang percaya. Dan engkau berkuasa. Tapi ingat, jangan roh ketamaan pada dirimu.
Jangan roh ada sesuatu yang mengikat dirimu jadi condong kepada sesuatu. Mungkin kuasa yang kau dapatkan, mungkin berkat yang berlebihan kau dapatkan, engkau bercondong ke arah sana. Tapi hari ini saya katakan, percayalah. Hari ini, pagi ini saya memberitahu kepada saudara, saya tidak mau masuk ke zaman masa-masa sukar. Saya tidak mau masuk ke zaman masa antikris. Pasti saudara juga tidak mau. Karena itu persiapkan diri kita. Dan kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kali kedua. Gereja hari-hari ini sedang dimurnikan. Saya dan saudara selama stay home jangan habisi banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Gunakan waktu untuk banyak ada di kaki Tuhan. Terus engkau berinteraksi dengan Tuhan dan engkau akan lihat hasilnya. Orang yang taat, orang yang tidak malas, orang yang sama seperti gadis-gadis 5 yang memiliki minyak, memiliki pelita. Gadis-gadis yang bijaksana akan mempergunakan waktu-waktu yang ada. Inilah wujud kasih Allah kepada dirimu. Dia memberikan kasihnya yang luar biasa sehingga engkau tetap ada stay home di rumah untuk engkau menjaga stamina kerohanianmu, menjaga seluruh keberadaan hidupmu, dan menjaga rahim Kristus ada di hidupmu, dan praktekkan semua firman Tuhan. Selama yang saya sampaikan beberapa menit ini, ingatlah, terus ulang kembali. Poin-poin apa? Catat, doakan, deklarasikan. Dan ingat, suatu waktu kita akan ketemu. Roh saya berbeda, lebih 2 kali ganda. Rohmu juga 2 kali ganda. Amin saudara. 5 poin ini Tuhan berikan. Biarlah itu untuk kita semuanya. Saya percaya dan yakin Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi semangat yang baru kepada kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mendeklarasikan pujian ini. Kita tidak mau menyerah dengan keadaan apapun. Walaupun kadang kita tidak mengerti situasi keadaan saat ini. Tapi percayalah, jangan kita mau menyerah. Haleluya. Oh, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu. Haleluya, haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hati. Ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia,
senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Oh, kami senangkan hati Yesus, kami senangkan tanpa syarat, hanya memiliki keyakinan. Kami menyembahmu, kami memujimu. Ramaya baroshire de kandaralawa, heramarana sherararamo, lirarama marena mako, ramama pro, hirere de kandronoma, hirere narama shikandaramo, laramo. Rama bama mare rama roro rasuro momolere shirele ka shakara baba karala lama ya karala likro dorora baba 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 mama likro nobo shikandara lama likrandele bete karashakata namakana Likronomono shikutamo brandere mene bena kranama. Likre shikanaralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini menjadi ketetapan hati kami Tuhan. Tanpa syarat dan takkan pernah kami goyah. Hanya satu yang kami tahu, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah membuat sesuatu kekeliruan. Tapi kami hidup bukan karena apa yang kami lihat di sekitar kami. Tapi kami hidup karena firman-Mu. Manusia bisa hidup dari segala sesuatu yang dia miliki, tapi hanya sementara. Tetapi kami hidup sampai kekal karena firman-Mu yang kami percayai. Hari ini hamba berdoa untuk mereka yang ada di rumah, ada jemaat GPDI Yosua Ministry, dan kepada setiap mereka yang bergabung dalam ibadah ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa pekerjaan roh semakin kami dicengkram hari-hari ini. Ketajaman Tuhan untuk Engkau bersuara di hati kami, di pikiran kami, di telinga kami, semakin selaras untuk memperbaharui hidup kami. Biarlah gereja Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka terus menjaga hidup mereka semakin intim dan semakin dekat kepada Tuhan. Ini menjadi keyakinanku Tuhan. Setiap hari di rumah mereka akan merasakan suasana surga turun. Tidak akan pernah ada kebosanan, tidak akan pernah mengalami kelelahan. Tapi ini yang menjadi keyakinan kami. Selama 1 tahun ini kami ada di tempat ini, di rumah masing-masing. Kami akan melihat segala makhluk-makhluk surga akan terus berinteraksi. Segala hal yang ilahi akan terus berinteraksi kepada kami. Bahkan kuasa pekerjaan Roh Kudus akan terus banyak berinteraksi dengan kami. Dan kami terlebih dahulu berinteraksi dengan Engkau. Karena kami tahu inilah waktunya. Segala sesuatunya kami terus dimurnikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kami sampai saat ini ada stay home. Kami sehat karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya dan yakin Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka yang ada di rumah. Mereka yang mengalami keraguan-raguan. Hari ini aku berdoa, tidak ada keraguan-raguan dalam dirimu dalam nama Yesus. Terima Yesus, percaya pekerjaan Roh Kudus, percaya kepada firman Allah yang tidak akan pernah membuat engkau memiliki keraguan. Firman Tuhan ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Aku berdoa buat seluruh yang menonton. Aku berdoa buat seluruh yang bergabung dalam ibadah. Aku berdoa buat seluruh jemaat. Aku berdoa buat seluruh buat anak-anak rohani dimanapun kau berada. Aku berdoa
Tangan Tuhan, tangan yang perkasa akan terus memegang engkau. Roh Kudus akan mencengkram hidupmu hari ini. Yang sakit aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Yang mengalami kelemahan, Tuhan mengadakan kekuatan yang baru dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintah. Kami berdoa buat presiden kami Pak Jokowi, serta menteri-menteri kerja dari Pak Jokowi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, roh takut akan Tuhan, dan pekerjaan rohmu juga Tuhan mengajari mereka untuk apa yang mereka lakukan hari-hari ini berdasarkan semua tuntunan dari Engkau, hikmat dari Engkau. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah presiden kami, sehingga presiden kami Tuhan berikan hikmat, melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendak Tuhan saja. Kami berdoa buat kota Medan, kami berdoa buat kota-kota di mana mereka yang sedang bergabung nonton hari ini, beribadah bersama kami. Aku memberkati kota mereka, biarlah kota mereka damai sejahtera, kota Medan juga damai sejahtera. Di mana engkau tinggal, biarlah ada damai sejahtera Allah, itu tanggung jawabmu. Damai sejahtera kotamu adalah damai sejahtera engkau juga. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan bekerja nyata di setiap kota-kota kami. Tolong berikan hikmat, takut akan Tuhan mengalir atas seluruh gubernur-gubernur, wali kota, bahkan camat, lurah-lurah, kepala kepala desa, bupati. Tuhan jamah, ambil kendali seluruhnya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini kami mau terima berkat-Mu, sehingga perjalanan rohani kami sepanjang minggu ini, kami ada terus di dalam hadirat Tuhan dengan memegang janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Terimalah itu dan bersukacitalah di dalam roh. Dan terimalah itu sebagai pernyataan Tuhan, arahan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saudara, ibadah kita selesai dan kita saling bersalaman di rumah masing-masing. Dari kami mencintai saudara, mengasihi saudara. Ibadah selesai, tapi kita akan tetap ketemu di dalam doa-doa kita. Haleluya. Saudara yang ingin memberi persembahan, baik persembahan kasih untuk gereja kita, memberikan persepuluhan, semuanya saudara yang didorong oleh Roh Kudus, lakukan dengan ketaatan. Saudara berikan kepada bendahara gereja kita yang ada di layar ini, saudara kirimkan kepada mereka, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dari kami seluruhnya, dari Pastori, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan hari-hari yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya.